Selamat datang di channel Filosof Semesta. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan klik loncengnya juga ya, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum. Sahabat semesta, seringkali kita membuat ekspektasi yang terlalu jauh untuk menggapai suatu kesuksesan. Dan kita kerap kali mengesampingkan hal-hal kecil, yang mana hal tersebut adalah sebuah wacana yang seharusnya masuk dalam daftar kita untuk meraih kesuksesan tersebut, yaitu kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Di video ini akan membentuk mindset Anda dalam membenahi diri untuk dapat mencapai kesuksesan dengan penuh kebahagiaan bagi diri Anda dan lingkungan sekitar Anda. Ini akan kita mulai di mana Anda memutuskan untuk program kebahagiaan dengan sejuta inspirasi. Langkah pertama yaitu meningkatkan energi atau vitalitas. Ada 5 poin yang harus kita lakukan dalam meningkatkan energi, dan akan kita kupas satu persatu di video kali ini. Untuk membentuk suatu aktivitas dibutuhkan energi fisik yang sangat mapan, yang mana tubuh kita membutuhkan asupan kalori dan makanan bergizi. Di samping itu, yang dibutuhkan oleh jasmani kita adalah tidur lebih awal. Hal ini menjadi dasar dan pokok dari suatu wacana yang perlu kita bereskan di langkah awal ini. Mengapa harus tidur lebih awal? Karena energi itu berawal dari tidur lebih awal. Tahukah Anda, jutaan orang tidak bisa tidur malam 7-8 jam sebagaimana yang direkomendasikan. Dan salah satu penelitian mengungkapkan, seiring dengan tenggat waktu pekerjaan yang ketat, tidur malam yang buruk adalah salah satu dari 2 faktor utama yang mengganggu suasana hati. Meskipun orang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perasaannya yang mengantuk, kurang tidur ternyata merusak daya ingat, memperlemah sistem kekebalan tubuh, memperlambat metabolisme, dan mungkin sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian, dapat memacu kenaikan berat badan kita. Maka dari itu, resolusi untuk tidur lebih awal menjadi langkah yang tepat kita ambil di awal seksi ini. Apa saja langkah-langkahnya? Yaitu dengan mematikan lampu, menjauhi segala bentuk macam gadget yang kita punya sehingga pikiran kita bisa rileks dan kembali santai agar dapat beristirahat dengan cepat. Baik, untuk langkah kedua yaitu berolahraga lebih rajin. Teman-teman sekalian, banyak sekali bukti mencengangkan yang menunjukkan bahwa olahraga memang baik untuk tubuh. Manfaatnya antara lain, orang yang suka berolahraga ternyata lebih sehat, berpikir lebih jernih, dan menunda kepikunan. Dengan berolahraga teratur, dapat meningkatkan energi bagi tubuh kita. Meskipun sebagian orang beranggapan bahwa olahraga itu melelahkan, pada kenyataannya olahraga dapat meningkatkan energi, terutama pada orang yang jarang bergerak. Sebuah studi dilakukan bahwasannya 25% orang Amerika tidak pernah berolahraga sama sekali. Hanya dengan berolahraga 20 menit sehari, 3 hari seminggu selama 6 minggu, orang yang selalu merasa lelah dapat meningkatkan energinya. Maka dari itu, kita perlu memotivasi diri kita perlahan tapi pasti untuk rajin berolahraga. Tidak harus melakukan gerakan-gerakan yang begitu berat untuk di awalnya. Lakukan saja gerakan-gerakan yang ringan, seperti lari-lari kecil untuk 5 menit pertama, dan kemudian melakukan berbagai macam gerakan senam. Dengan begitu, perlahan tapi pasti, kita bisa memulai untuk membiasakan tubuh kita
menambah aktivitasnya dalam berolahraga. Mulai saja dulu, setidaknya seminggu sekali kita bisa berolahraga. Hal ringan lainnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berjalan kaki. Berjalan kaki sendiri memberikan keuntungan tambahan bagi kita, yang mana seorang filsafah pernah mengatakan bahwasanya semua pikiran yang benar-benar hebat digagas ketika si penggagas berjalan kaki, dan pengamatannya didukung oleh ilmu pengetahuan. Zat kimia otak yang diimbas oleh latihan olahraga menyebabkan orang berpikir jernih. Bahkan, dengan hanya melangkah keluar rumah saja dapat memperjelas pemikiran dan meningkatkan energi. Kekurangan cahaya adalah salah satu penyebab mengapa orang merasa cepat lelah. Bahkan, 5 menit terkena cahaya matahari dapat merangsang produksi serotonin dan dopamin, zat kimia otak yang dapat memperbaiki suasana hati. Langkah ketiga yang perlu kita lakukan dalam meningkatkan vitalitas yaitu singkirkan, perbaiki, rapikan. Ketika kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas di luar rumah, yang mana aktivitas rumah kita sendiri tidak termanage dan terkontrol dengan baik. Terkadang kita meletakkan barang secara sembarangan dan juga berbagai macam perabotan yang tidak terawat, serta banyak pernak-pernik yang berserakan di mana-mana. Sebuah kajian menunjukkan bahwa tidak adanya barang yang berserakan dapat mengurangi jumlah pekerjaan di rumah rata-rata sebesar 40%. Bayangkan, sebesar 40%. Oleh sebab itu, membersihkan rumah menjadi prioritas utama kita dalam resolusi proyek kebahagiaan. Mulailah, kita bisa mulai menata laci-laci kita, lemari, dan juga baju-baju yang berserakan, serta tumpukan kain-kain kotor yang belum kita cuci. Ini merupakan pekerjaan sehari-hari yang biasanya membuat kita toledor, bahkan menunda-nundanya. Setelah merapikan beberapa barang yang ada di lemari, maka kita akan menemukan banyak barang-barang yang sudah tidak terpakai. Kumpulkan barang tersebut dan ingat, jika barang tersebut masih bisa digunakan, maka kita bisa menyumbangkannya ataupun memberikan kepada pihak yang membutuhkan. Apabila sudah tidak layak, maka singkirkan. Apabila barang tersebut masih bisa diperbaiki, maka perbaikilah. Mungkin ada sedikit meja yang kehilangan kakinya dan masih mampu untuk kita perbaiki, maka perbaikilah. Serta kita bisa meletakkan barang-barang sesuai dengan dekorasinya, yang mana tempatkanlah barang-barang tersebut di tempatnya secara rapi sehingga enak dan mudah untuk kita cari. Kita acap kali menumpuk buku sembarangan, DVD, kabel, charger, koin, penyangga kera, kartu nama, dan sebagainya. Barang-barang tersebut akan berserakan apabila tidak kita tata dan letakkan di wadahnya. Oleh karena itu, letakkan saja sesuai dengan wadahnya, rapikan, sehingga pikiran kita akan lebih tenang serta fokus. Sehingga keringanan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga akan sangat terbantu sebanyak 40%. Bayangkan. Baik, langkah keempat yang harus kita lakukan dalam mencapai resolusi kita untuk proyek kebahagiaan adalah menangani tugas-tugas yang terus kita tunda-tunda.
Apa saja tugas-tugas yang biasanya kita tunda-tunda? Ya simple, seperti membersihkan rumah, mengepel, menghapus noda, bahkan mengelap debu yang ada di jendela kita sehingga tidak terlihat usang. Itu hanyalah sebagian kecil dari tugas yang terus kita tunda-tunda di kehidupan sehari-hari kita. Memang, hal-hal itu adalah terlihat remeh bagi kita karena kita beranggapan bahwasanya kita memiliki tugas dan juga tanggung jawab lain yang jauh lebih besar sehingga kita telah mengabaikan tugas-tugas kecil yang harusnya menjadi penjaga bagi keamanan kita sendiri. Untuk kenyamanan kita ketika kita berada di rumah, tentu saja kita memiliki kenyamanan ketika rumah kita dalam keadaan bersih dan juga rapi. Hal lain yang sering luput dari kita adalah kita sering kali lupa untuk merawat diri. Sebagaimana terkadang kita meremehkan masalah kulit, masalah rambut, masalah kebersihan tubuh kita sendiri. Dan hal ini justru sangatlah penting bagi diri kita untuk memotivasi diri agar tubuh ini memiliki kesegaran dan kebugaran sehingga energi dalam tubuh kita menjadi lebih baik lagi. Tidak usah memikirkan tugas-tugas kantor yang telah kita tunda, tapi pikirkan dulu tugas-tugas di rumah yang telah kita tunda. Setelah itu baru kita akan beranjak kepada tugas-tugas kita selama ini yang telah kita tunda di kantor maupun di tempat lainnya. Dan langkah kelima yang harus kita lakukan dalam resolusi untuk mencapai kebahagiaan ialah bertindak lebih energik. Untuk merasa lebih energik, maka kita akan menerapkan beberapa langkah berikut, yaitu bertindaklah sesuai dengan apa yang ingin kita rasakan. Meskipun kita menganggap bahwa kita bertindak karena cara kita merasa, pada kenyataannya kita sering merasa karena cara kita bertindak. Contoh, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bahkan sebuah senyum terpaksa pun menimbulkan emosi yang lebih bahagia. Dan sebuah percobaan menunjukkan bahwa orang yang disuntik botox atau zat kimia yang dapat mengencangkan kulit tidak mudah marah karena mereka tidak dapat membuat wajah mereka menjadi marah. Filsuf yang juga seorang psikolog, William James menjelaskan, tindakan tampaknya mengikuti perasaan. Padahal sebenarnya tindakan dan perasaan berjalan bersama-sama. Dan dengan mengatur tindakan yang secara lebih langsung berada di bawah kontrol kehendak, secara tidak langsung kita dapat mengatur perasaan dan tidak secara langsung berada di bawah kontrol kehendak. Nasihat dari manapun, yang kuno maupun yang kontemporer, mendukung pengamatan bahwa untuk mengubah perasaan, kita harus mengubah tindakan. Meskipun strategi berpura-puralah sampai kita merasakannya dengan dibuat-buat ternyata sangat ampuh. Ketika kita merasa sangat bosan, maka mulailah untuk bertindak lebih bersemangat. Kemudian ketika kita mengangkat telepon sambil bermondar-mandir, itu dapat memacu juga hormon kimia yang terdapat dalam otak kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan terkadang kita merasa lelah, maka bayangkanlah hal-hal yang menyenangkan, sehingga rasa lelah itu akan hilang, berganti dengan rasa yang bersemangat untuk melakukan aktivitas yang sedang kita lakukan. Hal lain yang dapat kita lakukan adalah dengan memberikan hadiah untuk diri kita sendiri, yang mana ketika kita sudah melakukan hal-hal baik dalam diri kita, berikan reward atau penghargaan terhadap diri kita. Semoga bermanfaat. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.